Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vincent. Dan di hari ini saya berada di Grand Wisata teman-teman, tepatnya di klaster Z Living Grand Wisata Bekasi teman-teman. Dan di belakang saya ini ada satu unit rapi yang akan dipasarkan melalui saya teman-teman, dan saya akan review di channel ini. Gimana rumahnya? Langsung aja kita review. Nah teman-teman, sebelum kita masuk untuk nge-review rumahnya, saya akan nge-review fasilitas di luarnya dulu teman-teman. Jadi di sebelah kanan saya ini ada satu buah danau. Danaunya gede banget nih. Wah, ini indah banget teman-teman. Ini suhunya sudah hidup semua, tanaman sudah tumbuh ya. Dan ada air mancur, jadi ada suara-suara aliran air teman-teman. Jadi seger banget. Dan ini adalah sebuah pedestrian walk yang bisa teman-teman gunakan untuk area jogging track nih. Jadi kelilingnya bulat sampai ujung situ teman-teman, jadi bisa untuk jogging pagi, jogging sore, atau cuma sekedar jalan kaki aja biar tubuh tetap gerak teman-teman. Dan di sebelah kiri saya ini ada satu buah gerbangnya nih, Z Sky Garden. Jadi adalah rumah di dalam Z Living, especially adalah Sky Garden teman-teman. Dan kita akan langsung masuk aja buat ngeliat rumahnya. Dan teman-teman, ini adalah carport dari Z Living ini ya. Jadi Z Living ini dengan ukuran dimensi 7 kali 20 teman-teman, lebarnya 7 dan ke belakangnya itu adalah 20 meter. Dan untuk Z Living ini teman-teman sudah mendapatkan sebuah kanopi yang sudah terpasang, dan terdapat juga dua buah carport teman-teman. Jadi ini bisa buat dua buah mobil dan juga beberapa kendaraan motor ya. Dan kalau teman-teman masuk di sebelah kanan sini juga masih ada taman-taman yang bisa teman-teman rapikan, dihias biar lebih cantik dan lebih menarik teman-teman. Dan untuk si carportnya sendiri juga sudah ada nih jalur air. Jadi kalau misalnya teman-teman cuci mobil, airnya tuh nggak akan numpul, jadi akan langsung otomatis turun ke bawah karena juga elevasinya sedikit menurun teman-teman. Jadi bagus banget kalau misalnya teman-teman cuci mobil, nggak akan ada kerepotan buat bersih-bersihin airnya lagi. Dan lanjut, ini adalah main entrance-nya. Jadi ada kayak satu step gini teman-teman, satu area. Jadi pas teman-teman masuk tinggal step in. Dan kalau teman-teman mau kasih meja ya, meja untuk tamu gitu ya, atau misalnya untuk paket, itu bisa taruh di sini. Dan untuk juga kursi juga masih bisa taruh di sini untuk ngopi pagi-pagi teman-teman. Yuk sekarang kita langsung masuk. Dan teman-teman juga mendapatkan satu buah smart door lock nih. Smart door lock ini bisa pakai kartu, bisa pakai fingerprint, dan juga bisa pakai kode teman-teman. Dan ini juga sudah ada kameranya, jadi face recognition juga masih bisa. Nah kita masuk ya. Ini adalah area utamanya teman-teman, dan coba kita tutup. Ini ada satu fitur spesial di smart door lock-nya. Jadi di smart door lock ini ada kamera, jadi kalau misalnya malam-malam ada tamu, teman-teman bisa lihat nih tamunya itu siapa sebelum teman-teman bukain pintu gitu. Jadi emang smart door lock ini selain gampang pemakainya juga bagus secara keamanan teman-teman. Dan ini adalah ruang utama di Z Living ini. Teman-teman disambut oleh satu area living roomnya langsung digabung dengan area kitchen. Jadi ini sudah ada kitchen. Kitchen ini juga udah rapi teman-teman, sudah dirapikan semua, dibikin kitchen set ala-ala ya. Jadi sudah ada rak atas, lalu ada rak bawah. Jadi semuanya kelihatan lebih rapi teman-teman. Dan untuk ART juga sudah ada area sendiri nih. Nah, jadi sini ada area laundry room. Bisa untuk laundry karena sudah ada pembuangan air. Dan di sini ini adalah kamar tidur ART dan juga kamar mandi ART teman-teman. Jadi sudah ada space-nya. Dan di sebelah kanan saya ini ada satu buah ruang tengah. Ini menurut saya bagus banget desainnya. Ada inner courtyard di dalam rumah ini teman-teman. Jadi ada sebuah space kosong, bisa teman-teman bikin taman, tempat nongkrong, atau kalau misalnya teman-teman nggak butuh bisa ditutup untuk bikin area living room tambahan. Dan sebelah kanan sini, mohon maaf teman-teman, mungkin agak sedikit banyak peralatan material karena baru dirapiin ya sama ownernya, biar kalau teman-teman beli dapatnya juga kondisinya bagus. Nah, lantai satu sendiri ada satu buah kamar tidur nih. Nah, jadi kamar tidur ini bisa teman-teman gunakan untuk kamar orang tua, ataupun kalau teman-teman nggak butuh juga teman-teman bisa gunakan sebagai ruang bekerja atau ruang bermain anak. Itu multifungsi teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke area belakangnya lagi. Ini ada tangga menuju ke atas, kita akan naik nanti. Ini satu buah lorong, keren banget ya. Kaca terbuka semua, kalau teman-teman bikin taman, cakep nih view-nya. Dan juga sirkulasi udara juga tetap terdapat dan masuk ke dalam ruangan ini teman-teman. Dan kalau ini terbuka, berarti udara juga tetap masuk. Nah, kita belakang ini ada satu buah kamar mandi nih. Kamar mandi ini lengkap dengan closet dan juga shower untuk lantai satu teman-teman. Nah, sini ada satu pintu lagi nih. Pintu kaca masuk. Ini sudah masuk ke area outdoor tadi nih. Nah, ini area outdoornya teman-teman bisa
dibikin aja kalau misalnya nggak butuh, teman-teman bisa dicor, dibikin area kumpul tengah ya, masih bisa. Atau kalau teman-teman suka taman, tinggal dibagusin aja, dikasih vertical garden, lalu dikasih kursi-kursian. Dan sebelah sini juga masih bisa nih kalau teman-teman mau dimodif ya, kayak bisa dikasih sofa atau bikin area nongkrong, pokoknya bebas berkreasi sesuai kebutuhan teman-teman. Dan sekarang kita akan langsung lanjut aja ke lantai 2. Let's go. Nah teman-teman, kita udah di lantai 2 dan lantai 2 ini terdapat 3 buah kamar tidur ya. Jadi semuanya area private dan juga ada satu balkon yang keren banget menurut saya karena gede banget. Nah, sebelum kita ke kamar, kita di sini ada satu buah area. Area ini bisa buat jemur, bisa juga buat cuci pakaian. Jadi emang sudah disiapkan oleh Grand Wisata biar rapi dari depan dan di belakang juga tetap fungsional teman-teman. Dan di sini ada satu buah pintu nih. Nah, pintu kaca ini bisa langsung masuk ke kamar utama. Coba kita lihat ini aja. Lewat pintu utamanya. Oh, sorry, bukan kamar utama tapi kamar tidur, teman-teman. Sorry. Ini ada kamar tidur di sini dan juga lengkap dengan kamar mandinya di kamar ini. Kalau misalnya teman-teman mau bikin sebagai kamar utama juga masih bisa karena sudah ada kamar mandinya. Dan di sebelah kiri sini juga sudah ada kaca. Dan kalau teman-teman lihat di sekelilingnya, ini semuanya kaca karena itu adalah kamar tidur. Dan di bawah sini adalah area outdoor yang terbuka tadi di lantai 1 teman-teman. Jadi memang ruangan ini atau rumah ini dibikin semuanya tuh cahaya masuk, udara juga masuk teman-teman. Dan kita akan lanjut, ada satu buah lorong di sini. Nah, di kanan sini juga ada satu buah side corner. Kalau misalnya teman-teman mau taruh sesuatu di sini juga bisa nih, taruh kulkas ya untuk minuman dingin juga masih bisa. Nah, di sini ada dua buah kamar tidur nih. Kita masuk dari sini dulu. Ini kamar tidur ini cocok untuk kamar tidur anak ya karena spesiesnya juga lebih kecil dibandingkan kamar tidur yang pertama. Di sini juga ada satu buah kamar mandi yang connecting dengan kamar tidur anak yang kedua nih. Kamar mandi ini langsung ada satu pintu lagi ke area kamar tidur anak yang kedua teman-teman. Dan teman-teman gak usah khawatir untuk instalasi AC karena semuanya sudah include. Instalasi AC-nya pipanya sudah ada, jadi teman-teman tinggal pasang unit indoor dan juga unit outdoor-nya aja. Lalu di sini ada satu buah pintu. Kalau kita buka, nah ini tuh ada satu buah area outdoor atau balkon yang menurut saya ini keren banget, ini gede banget nih. Jadi lebar rumahnya 7 meter dan balkonnya kurang lebih 7 meter juga teman-teman. Ini di atasnya tinggal teman-teman tutup aja biar nggak hujan, nggak kena tampias hujan ya. Dan sebelah kanan sini juga masih ada satu space kotak ya. Ini keren banget. Kalau teman-teman taruh kursi, itu enak banget di sini kalau sore-sore mau nongkrong gitu ya, ngecil bareng teman-teman. Atau kalau teman-teman dikasih tumbuh-tumbuhan ya, kalau suka tanaman itu juga cocok banget. Dan buat teman-teman yang ingin informasi rumah ini, boleh banget hubungi Vincent di nomor di bawah ini. Dan kalau teman-teman kurang cocok sama rumah ini dan pengen rumah lain di Grand Wisata juga boleh banget kontak Vincent di nomor di bawah ini ya. Karena memang kita bekerja sama official dengan Grand Wisata Bekasi teman-teman. Dan kalau teman-teman pengen tahu harganya dan detail speknya, teman-teman boleh banget kontak Vincent di nomor di bawah ini pastinya. Dan jika dirasa video saya bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe ke channel saya. Saya Vincent dari Rewet Sumarekon Bekasi. Sekian dan terima kasih.